Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat ini. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Nah, gitu biar semangat ya. Coba ulangi sekali lagi. Selamat pagi. Selamat Pagi. Luar biasa. Yes, Luar biasa, tetap Yes. semangat. Oke, kita tetap semangat, selalu semangat. Mungkin ada yang belum sarapan ini ya. Sudah sarapan semua? Sudah, Pak Guru. Sudah, Pak. Saya belum, Pak. Belum. Waduh, jangan sampai kita itu nggak sarapan karena belajar itu butuh energi. Kita harus sarapan terlebih dahulu supaya kita mempunyai energi untuk berpikir dalam pembelajaran. Baik, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Sekarang tanggal berapa, anak-anak? Tanggal 5 Oktober, Pak. Tanggal 5. Oke. Tanggal 5. Pak Ardian. Ini Fahru Roji. Pak Roji absen 5. Sekarang tanggal 5. Silakan kita tolong pemimpin doa teman-teman semua di sini. Siap Pak Guru. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu agar apa yang kita pelajari hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Berdoanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah Pak Terima Guru. kasih Pak Roji sudah memimpin doa teman-teman semuanya. Baik, apa kabar semuanya? Baik, Sakit? Baik, Pak. Baik, oke. Hari ini apa ada yang tidak hadir? Adakah yang tidak hadir temannya? Sebelahnya hadir semua. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Coba kita lihat dulu. Kita saksikan terlebih dahulu. Sebentar. Mungkin Pak Riadus pindah tempatnya di kamar mungkin biar berisik. Saya masih di sekolah Pak, belum pulang kerja. Mau di sekolah? Pulangnya jam 4 sore, WIB. Coba saya cari di kelas yang ada. Main bolanya berhenti dulu ya. Nah, itulah. Baik, anak-anak, apa yang kalian lihat di situ? Anak membuang sampah sembarangan. Buat sampah sembarangan. Iya. Nah, kira-kira kalau kita melihat hal seperti itu, apa sih yang bisa kita lakukan? Apa yang kamu lakukan kalau kalian lihat ada teman atau siapa? Menegur, Pak. Menegurnya, Biarin Pak. saja, Pak. Biarin saja. Ada yang Menyuruh Pak. Menyuruh apa? Menyuruh untuk mengambilnya lagi dan dibuang ke tempat sampah. Iya, menyuruhnya lagi ambil ke tempat sampah. Nah, di situ kita memberikan apa kalau kita itu menyuruh untuk membuang ke tempat sampah atau Perintah, Pak. Kenapa? Perintah. Ya, ada yang lain? Iya. Selain memberikan perintah, mungkin saran, menghimbau. Iya. Nah, ini kaitannya dengan materi kita, yaitu
tentang kalimat saran. Tadi ada yang sudah memberikan saran, kemudian menghimbau, memberikan himbauan. Nah, di sini kita akan belajar tentang kalimat saran. Nah, kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran dalam bentuk nasihat atau himbauan. Nah, pernah nggak kalian memberikan saran atau nasihat atau himbauan kepada temannya yang mungkin melakukan sesuatu yang tidak sesuai, melakukan sesuatu yang Pernah, Pak. pernah? Contohnya apa? Apa yang pernah Contohnya kamu kalau berikan? teman menyontek, Pak, tidak Jangan dibolehkan menyontek. diberi saran. Iya. Ya, jangan menyontek. Terus ada lagi yang lain? Gak ada? Oke. Nah, ketika kita membuat kalimat saran, kita itu ada kata-kata tertentu untuk mengawali atau di tengahnya gitu. Nah, bagaimana sih ciri-ciri kalimat saran? Nah, di sini kita lihat. Nah, ciri-ciri kalimat saran. Nah, ketika kita membuat kalimat saran, biasanya kita menggunakan atau di dalam kalimat itu ada kata-kata seperti ini. Yang pertama, hendaknya. Ya, kemudian sebaiknya, seharusnya, eloknya, ada baiknya, lebih baik, semestinya, coba, saran saya. Nah, kita akan buat contoh. Ada yang mau memberikan contoh untuk membuat kalimat saran dari yang mengandung kata hendaknya? Dari gambar yang tadi contohnya. Iya, Pak. Ya, Hertia. Saya, Pak. Kan teman saya. Ya, Hertia coba. Oh iya. Oh iya. Teman saya kalau makan sambil diri, Pak. Saya Ya, selalu mengatakan hendaknya kalau makan sambil duduk, Pak. hendaknya kalau makan sambil duduk. Nah, ini kita dapat satu contoh. Nah, seperti ini sudah betul. Terima kasih Hertia sudah memberikan contoh untuk kita semua di sini. Kemudian pada kata yang berikutnya, sebaiknya. Ada yang mau memberikan contoh penggunaan kata sebaiknya? Saya, Pak. Oh ya, Desi, silakan. Ya, sebaiknya membuang sampah di tempat sampah. Sebaiknya membuang sampah pada tempat. Ya, baik. Nah, ini sudah dapat 2 contoh. Kita buat 1 contoh lagi. Seharusnya ada yang mau memberikan contoh untuk kalimat saran dengan menggunakan kata seharusnya? Saya, Pak Guru. Oh ya, Via, silakan. Seharusnya sampah dibuang di tempat sampah, Pak Guru. Dibuang di tempat sampah. Tempat sampah. Baik, nah, ini contohnya sudah bagus, sudah bisa. Ya, sudah bisa membuat kalimat saran dari kata-kata yang ada di sini dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita akan membentuk sebuah kelompok. Ya, kelompoknya kita akan bentuk. Di sini ada berapa siswa satu kelas? 10, Pak. 10. Baik, nanti kita akan bentuk menjadi 3 kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 anak dan ada 1 yang 4 anak ya, supaya jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, nanti Bapak akan memberikan LKPD untuk kalian bekerja dalam kelompok. LKPD ini nanti kalian kerjakan secara bersama, diskusi. Kita akan mencari kalimat saran yang ada di dalam tugas LKPD tersebut.
Baik. LKPD-nya akan Bapak bagikan ya. Printer error. Error. Baik, ini LKPD-nya sudah kalian terima. Nah, sekarang selanjutnya kalian silakan bekerja secara kelompok untuk menyelesaikan tugas, yaitu tugasnya adalah mengidentifikasi dan menuliskan kalimat saran. Di sini ada cerita tentang yang berjudul Tetangga Baru. Nah, kalian baca dengan seksama, kalian amati mana kalimat saran yang terdapat pada bacaan tersebut. Kemudian setelah kalian membacanya, kalian bisa memberikan tanda B pada kalimat yang merupakan kalimat saran. Di sini kalian bisa memberikan kata huruf B kalau yang nomor 1 merupakan kalimat saran. Kemudian tanda S jika kalimat itu bukan merupakan kalimat saran. Nah, kalian berdiskusi. Kemudian setelah menentukan mana kalimat yang kalimat saran dan bukan kalimat saran, di sini di bawahnya kalian tulis. Nah, di sini ada permasalahan. Ibu hendak menyiapkan sarapan. Ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Ya, apa saranmu? Ya, apa yang bisa kamu sarankan untuk ibumu ketika hendak memasak, tapi tidak memiliki beras? Kalian diskusikan, tulis di sini. Boleh lebih dari 2, ya, lebih dari 1 lebih baik. Karena timnya tim itu bertiga, ya kalau bisa 1 anak 1 saran. Jadi ada 3. Silakan kalian kerjakan. Baik, semuanya sudah selesai ya, sudah selesai semua mengerjakan LKPD. Sekarang Bapak berikan kesempatan untuk masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, untuk kelompok yang pertama, silakan maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kemudian setelah selesai, nanti di akhir akan kita bahas bersama. Oke, kelompok 1, 2, dan 3 sudah selesai. Nah, selanjutnya kita akan bahas mana saja sih yang merupakan kalimat saran, mana saja yang bukan termasuk kalimat saran pada LKPD tersebut. Yang pertama tadi, Ibu, aku mempunyai teman baru. Apakah itu kalimat saran? Bukan, Bapak. Bukan, ya. Berarti jawabannya S. Kemudian yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Apakah itu kalimat saran? Iya, Pak. Iya, Bapak, iya. Ya, itu kalimat. Kemudian yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Apakah itu kalimat Bukan, saran? Pak. Bukan, Bukan, Pak. Betul sekali. Itu bukan termasuk kalimat saran. Kemudian yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Apakah itu kalimat saran? Betul, Pak. Betul, ya. Kemudian yang kelima, kenakan juga kepada teman-temanmu. Tidak, Pak. Saran, Salah, Bapak. Pak. Saran,
Saran. Ya, saran atau Saran, bukan ya? Bapak. Ya, ternyata kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu juga bisa kita jadikan sebuah saran ya. Karena eh, karena apa namanya? Di situ ternyata di dalam kalimat itu menganjurkan kita untuk mengenalkan kepada teman-teman ketika kita memiliki tetangga baru. Kita mungkin bisa berbagi cerita, kalau di rumahku ada tetangga baru, dari mana asalnya, namanya siapa, di situ ada kelas berapa, di situ bisa diceritakan. Kemudian kalau ada teman main ke rumah, kita bisa kenalkan. Nah, dari beberapa contoh di sini kita bisa lihat ternyata kalimat saran itu tidak selalu diawali dengan kata sebaiknya. Nah, dari dua contoh tadi diawali dengan sebaiknya. Kemudian kenalkan juga kepada teman-temanmu. Nah, itu juga termasuk saran meskipun tidak diawali dengan sebaiknya, seharusnya, coba. Nah, ternyata bisa juga menjadi kalimat saran karena di dalam isinya itu memberikan saran kepada kita untuk melakukan sesuatu ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk yang pertama sudah kita bahas bersama. Kemudian yang kedua, ada suatu permasalahan ya, kemudian kita diminta untuk memberikan saran, yaitu ibu hendak menyiapkan sarapan, ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Apa saranmu? Coba siapa yang siapa yang berani mengutarakan kalimat sarannya yang sudah ditulis tadi? Ayo, angkat tangan. Ibu hendak menyiapkan sarapan, ibu tidak memiliki beras untuk dimasak. Apa saranmu? Saya Pak Guru. Ya, Saya ya, Pak Guru. ya. Apa saranmu? Sebaiknya ibu membeli beras dahulu, Pak Guru. Sebaiknya ibu membeli beras terlebih dahulu. Baik. Ya, Ya, ada yang lain? Saya Pak Guru. Ya, silakan. Apa saranmu? Ibu sebaiknya ibu memasak nasi goreng kesukaanku. Ibu memasak nasi goreng. Oh, berarti ibu nggak punya beras, tapi di Mejiko masih ada nasi semalam gitu ya. Oke, boleh, nggak apa-apa. Asalkan masih layak untuk dimakan. Oke, yang lain? Saran yang lain? Saya, Pak. Ya, Harti ya, silakan. Ibu sebaiknya pinjam beras sama tetangga dulu. Pinjam beras sama tetangga dulu. salah itu Pak Guru, enggak boleh pinjam-pinjam. Pinjam, boleh pinjam asal nanti dikembalikan. Atau kalau nggak punya berarti minta gitu ya. Asal tetangganya itu saudaranya atau siapa, kita kan bertetangga harus saling membantu. Jadi Ibunya boleh harusnya saja. nggak punya uang itu. Nggak punya uang. Baik, mungkin ada nggak sih, boleh nggak kita memberikan saran sebaiknya ibu memasak apa saja yang ada gitu. Contohnya mungkin bikin apa namanya kornet, bikin telur goreng, atau mungkin merebus singkong kalau ada ya, masak apa saja yang ada yang bisa untuk dimakan. Sebagai kan beras itu kan untuk dimasak jadi nasi yang mengandung karbohidrat, jadi mungkin bisa memberikan saran yang mengenyangkan, atau mungkin bikin roti bakar. Ibu sebaiknya membuat roti bakar, atau membuat sandwich ya, roti dikasih isian apa seperti itu. Baik, nah, sudah bagus, sudah paham ya tentang bagaimana kita mencari kalimat saran, kemudian kita membuat kalimat saran, kemudian kita memberikan saran untuk masalah yang terjadi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, semuanya sudah paham. Baik, kalau sudah paham, untuk pertemuan pada pagi hari ini kita simpulkan bersama. Kita belajar apa tadi?
di awal tadi kita Kata kata Kalimat Kalimat saran, Pak Guru. kalimat saran, Kasih saran, Pak ya, Guru. memberikan saran, ya, terus apa lagi? Apa namanya? Harus buang sampah, Ya, Pak Guru. tadi ada gambar buang sampah, terus Ada gambar buang kalian sampah. sudah bisa memberikan saran, ya, kalau ada terjadi sesuatu. Nah, ternyata sebelum kita belajar kalimat saran, kalian itu sudah bisa memberikan saran kepada teman, tapi mungkin tidak disadari kalau itu adalah kalimat saran. Ya, nah sekarang kita sudah paham, sudah bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Tadi yang memimpin doa adalah Pak Roji, sekarang yang putri kita minta Hatia untuk menutup pertemuan pada pagi hari ini. Ya, teman-teman, telah diberi kelancaran sama Allah, maka pembelajaran hari ini kita tutup dengan doa bersama-sama. Semoga ada hikmah dari pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman anak-anakku semua yang sudah belajar dengan semangat, belajar dengan antusias, ya, aktif-aktif semua. Semoga kalian dan Pak Guru selalu sehat. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat pagi. Pagi, Bapak. Pagi, Pak.